Halo guys, di sini kami kelompok 1 akan membahas proyek kami mengenai hak-hak politik internasional. Ini kita akan membahas mengenai hak-hak politik internasional, dan dalam hak politik internasional ini terdapat beberapa unsur penting yang akan kita bahas. Yang pertama tentang dasar hukum. Dalam dasar hukum ini terdapat poin penting. Yang pertama yaitu Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan yang kedua yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan yang ketiga yaitu instrumen hukum internasional lainnya. Dan yang berikut yaitu tentang isu-isu konkret yang terjadi. Yang pertama yaitu pembatasan kebebasan berekspresi, misalnya sensor ataupun ujaran kebencian. Dan yang kedua yaitu pembatasan hak berkumpul dan juga berdemonstrasi. Dan yang ketiga tentang diskriminasi dan partisipasi politik. Dan yang keempat tentang keterbatasan akses informasi. Dan yang kelima terakhir tentang pelanggaran hak pilih. Berikut kita masuk ke aktor yang terlibat dalam hukum internasional. Yang kita ketahui yang pertama itu aktor negara, dan yang kedua tentang organisasi internasional, misalnya PBB, UNESCO. Dan yang ketiga tentang lembaga. Yang kedua ada organisasi internasional, misalnya dari PBB dan juga UNESCO. Dan yang ketiga tentang lembaga swadaya masyarakat. Keempat tentang korupsi, dan yang kelima tentang hak individu. Dan yang berikut tentang dampak dari hak-hak politik internasional. Dan di sini dampak yang pertama yaitu dampak terhadap stabilitas politik, dan yang kedua tentang dampak terhadap pembangunan demokrasi, dan yang ketiga yang terakhir tentang dampak terhadap hak asasi manusia lainnya. Dan yang bagian berikut tentang solusi. Nah, di sini solusi yang pertama tentang penguatan mekanisme pengawasan, dan yang kedua tentang kerjasama internasional, dan yang ketiga tentang pendidikan masyarakat, yang terakhir tentang advokasi, yang terakhir tentang studi kasus. Nah, di sini terdapat 2 studi kasus, yaitu contoh kasus pelanggaran hak-hak politik di berbagai negara, dan yang kedua tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak politik di suatu negara. Hasilnya, namun di sini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dan di sini yang pertama saya memberikan kesempatan kepada rekan saya tadi untuk menjelaskan tentang pengantar hak-hak internasional. Kesempatan saya berikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak politik hubungan internasional. Nah, hak-hak politik internasional tentang hak fundamental, di mana hak fundamental ini memberikan kesempatan kepada individu untuk berpartisipasi dalam masyarakat maupun pemerintah, dan menentukan arah nasibnya sendiri dalam pemerintah dan juga masyarakat. Nah, yang kedua adalah hak berpendapat dan berekspresi. Nah, hak berpendapat dan juga berekspresi ini memberikan kesempatan kepada individu untuk memiliki hak berpendapat, memberikan pandangan, diberikan saran maupun pendapat dalam ruang lingkup pemerintah. Nah, yang ketiga adalah hak berkumpul dan juga berorganisasi, memberikan kesempatan kepada individu untuk berkumpul dan berorganisasi tentang serikat pekerja maupun politik. Dan yang keempat adalah hak mendapatkan dukungan dan juga keadilan. Ini individu berhak mendapat keadilan yang setara di mata hukum,
supaya juga mendapatkan keadilan yang adil dalam pemerintahan. Sekian dari saya. Terima kasih Kapten dia telah menjelaskan, dan berikutnya pasti kita memberikan kesempatan kedua kepada rekan saya Udi untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum politik internasional. Di dalamnya mencakup berbagai prinsip dan sumber hukum yang mengatur hubungan antar negara serta interaksi mereka di kancah internasional. Nah, di sini terdapat beberapa prinsip, yaitu yang pertama prinsip konsensus, di mana negara-negara harus memberikan persetujuan untuk terikat oleh negara hukum internasional. Yang kedua, prinsip kembali. Negara-negara harus memberikan hak-hak yang sama kepada satu sama lain. Berikut kewajiban untuk bekerja sama, di mana negara-negara harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti perdamaian dan kedamaian. Prinsip yang berikut keberagaman warisan yang bicara mengenai sumber daya alam dan benda-benda. Berikut sumber hukum internasional. Yang pertama, konvensi dan perjanjian, di mana perjanjian antar negara yang mengikat secara hukum. Yang kedua, kebiasaan internasional, di mana praktik yang dilakukan secara konsisten oleh negara-negara dan diakui. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pilih di India. Yang bagian pertama itu latar belakang. India memiliki sistem demokrasi yang sangat kompleks dengan populasi lebih dari 1,3 miliar. Hak pilih diatur oleh konstitusi India dan dijamin melalui bagian undang-undang pemilu. Komisi Pemilu Umum India meningkatkan peran penting dalam memastikan semua orang negara dapat menggunakan hak pilih mereka. Bagian yang kedua itu kebijakan